pemirsa TVRI, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat. Saya Stevi Mardiani Maruro, senang sekali bisa menyapa pemirsa lewat program acara Ruang Kesehatan. Kami mengharapkan Anda terus dalam keadaan sehat dan tentunya semangat menjalani setiap kehidupan kita. Nah, olahraga merupakan salah satu aktivitas fisik yang menyehatkan dan tentunya menyenangkan. Dalam melakukan olahraga tentunya punya persiapan-persiapan. Dan tidak lepas daripada itu, ada pun cedera-cedera yang biasa terjadi pada saat kita melakukan olahraga. Bagaimana sih penanganan dari cedera itu supaya dapat ditangani dengan tepat dan cepat agar tidak bersifat fatal? Untuk itu telah hadir di studio bersama saya narasumber yang luar biasa dan berkompeten tentunya dengan bidangnya, Bapak Dr. Hartono Hajarati, SPD, MPD, IOFP. Beliau merupakan Dekan Fakultas Olahraga Kesehatan di Universitas Negeri Gorontalo. Mari kita sapa beliau. Halo Bapak Hartono, apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah kabar baik, kabar luar biasa sehat. Pak. Ya. Salam olahraga. Salam olahraga Pak. Jadi tetap masih semangat ya Pak ya. Kalau berbicara tentang olahraga Pak, olahraga kan seperti tadi saya sampaikan bahwa suatu aktivitas fisik yang tentunya goalsnya ini kita ingin sehat dan tentunya dibawa fun kan Pak. Ya. Tetapi banyak dari kita melakukan olahraga yang salah atau keliru sehingga akhirnya ada terjadi cedera-cedera di dalamnya. Bagaimana sih sebenarnya cedera olahraga itu sendiri, Pak? Oke, baik. Terima kasih pemirsa TVRI Gorontalo di mana saja berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi tentang membicarakan seperti apa cedera olahraga. Banyak yang berminat terhadap olahraga, ya benar. Manfaatnya, tetapi ilmu di balik manfaatnya itu pasti ada tersembunyi hal-hal yang perlu diwaspadai. Ya, terutama adalah yang kita kenal dengan cedera olahraga. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa materi tentang cedera olahraga agar supaya pemirsa bisa mengetahuinya dan bisa menghindarinya. Oke, baik, seperti yang apa itu cedera olahraga? Nah, itu kerusakan pada otot, tulang atau jaringan lunak akibat aktivitas fisik. Kemudian adalah yang biasa, yang akut atau tiba-tiba. Nah, tiba-tiba itu akan kita katakanlah saya baru lari seperti ini, tapi tiba-tiba sudah, itu yang disebut dengan ini kemudian atau kronis yang berkembang seiring waktu. Logikanya adalah ada satu yang sudah cedera, tetapi kita tidak mengetahuinya. Nah, oleh sebab itu ketika kita melakukan aktivitas fisik, katakanlah lari, tiba-tiba tendon kita sakit. Oh, ini karena saya lari. Nah, itu. Jadi persoalannya jadi itu. Maka yang jadi kambing hitam adalah larinya. Dia tidak tahu historis apa yang dialami sebelum dia mengikuti lari. Nah, ini juga harus kita mengenal diri sendiri tentang kejadian yang kronis yang seiring waktu dia malah bertambah. Nah, ini yang juga kita waspadai di dalam olahraga. Yang kemudian adalah penyebab jatuh. Nah, itu dia mungkin pernah jatuh di sepeda sejak kecil atau belajar naik motor tiba-tiba jatuh, atau ada tabrakan. Kemudian juga yang harus diwaspadai oleh teman-teman adalah ketika melakukan latihan. Ya. Nah, kalau tidak di dalam bimbingan yang profesional, pelatih yang baik, maka ini juga latihan ini bisa menyebabkan cedera. Ya. Next ya, artinya ini kita mengenalkan dulu bagaimana cedera yang terjadi. Next ya. Kemudian adalah jenis cedera olahraga umum, yaitu faktur tulang atau patah tulang yang bisa bersifat akut akibat trauma langsung atau faktur stres akibat tekanan berulang itu tadi. Ya. Kemudian adalah dislokasi. Dislokasi itu kebanyakan terjadi pada olahraga-olahraga bela diri katakanlah atau permainan. Ini pemindahan tulang dari posisi normalnya pada sendi seiring terjadinya ini sering di siku, di bahu, di lutut.
Itu dislokasi cederanya. Nah, kemudian biasa yang kita dengar di masyarakat adalah dia koseleo. Keseleo, ya. Koseleo itu adalah perenggangan atau robekan ligamen yang menghubungkan tulang umum terjadi pada pergelangan kaki, lutut, dan pergelangan tangan. Nah, ini memang sering cedera olahraga itu hanya di wilayah-wilayah seperti itu. Ya. Kecuali adalah hal faktor tertentu. Kemudian terkilir atau bahasa Gorontalo tapleset, ya, terkilir, yaitu perandangan pada tendon sering terjadi pada bahu, siku, pergelangan pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Nah, ini memang cedera ini hanya berputar-putar di persendian semuanya. Oleh sebab itu ini butuh kewaspadaan oleh kita semua. Kemudian adalah perandangan pada bursa kantong berisi cairan yang di dalam lutut itu sendiri. Kalau itu cedera, maka pasti akibatnya, kalau ini sering dialami oleh pemain-pemain sepak bola, ya, lututnya terlepas, kemudian operasinya, karena ada di situ bursa cairan yang keluar dari tempatnya. Kemudian adalah faktor risiko cedera olahraga. Nanti kita lebih dialognya. Nah, pasti dari jenis-jenis ini kan Pak ada juga persiapan-persiapan. Ya. Nah, untuk menghindari yang namanya cedera pasti harus adanya persiapan. Persiapan apa saja yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang pemula maupun yang sudah profesional dalam baru mau melakukan olahraga ini, Pak? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat baik. Nah, ini yang sering dilupakan oleh yang tiba-tiba, ya. Kebanyakan ini sekarang ini hanya tiba-tiba berolahraga, ya. Melihat di mana katakanlah hari ini kita lihat nonton banyak lari fun run ini begitu luar biasa animo masyarakat terhadap itu. Nah, karena animo itu kemudian ayo kita lari, semua yang lari, tetapi tidak ada persiapan yang harus dilakukan. Nah, oleh sebab itu sebelum melakukan sesuatu aktivitas fisik, latihan, menjalankan hobi yang tiba-tiba tadi adalah harus kita mengenal diri kita. Seperti apa yang saya katakan tadi adalah yang sudah terjadi tetapi kita tidak memahaminya. Katakanlah ada kecelakaan tiba-tiba, kemudian kita melaksanakan kegiatan itu, tetapi itu tidak bisa kita lakukan. Oleh sebab itu kita mengenal diri kita dulu, kemudian persiapan selanjutnya adalah sebelum melakukan aktivitas maka yang paling utama adalah safety. Kalau kita lari maka harus perhatikan sepatu. Jangan sepatu pesta yang digunakan, ya. Ini akan lebih mengakibatkan cedera yang lebih. Kenapa? Karena itu apa yang saya sebutkan tadi adalah di pergelangan kaki. Kalau sol sepatunya tidak aman, tidak sesuai dengan rekomendasi untuk olahraga, pasti akan lebih memudahkan olahraga, memudahkan cedera. Ya. Bukan kesehatannya yang didapat, tetapi cederanya. Itu tadi. Karena kesalahan individual, persiapannya tidak matang, maka olahraga hanya bikin kita cedera dan lain-lain. Nah, itu sisi dari sepatu. Bagi orang yang beraktivitas fisik katakanlah di atletik, lari, jalan, lain-lain. Nah, kemudian adalah baju kita juga perhatikan. Pertama adalah apakah baju atau kaos yang kita gunakan adalah menyerap keringat atau tidak. Kan ini berhubungan dengan sirkulasi panas tubuh yang kita laksanakan. Nah, kemudian adalah safety yang lain, itu sudah mulai aksesoris, katakanlah harus sedia skincare untuk wajah dan lain-lain. Tetapi yang paling utama itu adalah safety sepatu, kemudian pakaian. Nah, selanjutnya setelah itu tersedia maka kita harus melakukan yang disebut stretching atau pemanasan. Nah, pemanasan ini yang kadang oleh pemula dilupakan bahkan mungkin diabaikan.
Tetapi inilah titik awal dari cedera itu. Kalau kita tidak melakukan stretching dengan baik, bahkan di dalam ilmu pelatihan olahraga yang profesional pun yang pemula itu sudah ada kadar yang harus dilalui sebelum melakukan aktivitas fisik itu. Nah, stretching ini harus perlu dilakukan. Ini saya banyak mengikuti fun run yang dilaksanakan tengah-tengah malam ini sudah bangun. Kan? Jam 4, jam 3 kita sudah bangun. Kemudian kita hanya rame dengan kumpulan selfie, tik 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 semuanya. Nah, ya. Nah, ini salah satu karena mereka tidak begitu peduli terhadap stretching ini, maka hanya lebih banyak menyapa teman, selfie, ngomong, kemudian ingin berada di barisan depan atau barisan-barisan yang mungkin dianggap view fotonya yang ini bagus ini ya, kayaknya ini bagus kita di sini ya. Betul. Nah, tetapi tidak memikirkan bagaimana awalnya agar supaya dia lari ketika jam tiba, kan dia harus lari. Nah, pasti ini hal-hal organ yang tidak siap, maka ini akan berdarikan dan mengakibatkan dia pasti tidak akan sampai finish. Kemudian ya paling fatal adalah akan jadi tikus-tikus. Nggak usut tidak bisa kerang perut, salah makan kah atau apa. Nah, ini juga yang perlu diwaspadai oleh teman-teman yang sekarang hobi fun run ini yang dilakukan. Oleh sebab itu belum bicara tentang bagaimana gizi ketika kita bangun, persiapan. Juga yang harus diingat adalah ketika kita melakukan olahraga, ini harus tidur harus teratur. Kadang-kala katakanlah seperti saya ikut lari di Pohuwato kemarin. Nah, itu 1 hari itu sudah timing untuk kita istirahat. Kan perjalanan kota ke Pohuwato kan jauh. Nah, ketika dia nanti sore atau malamnya nanti besoknya mau lari, nah bagaimana istirahatnya? Nah, ini yang sering dilupakan oleh teman-teman di dalam rangka persiapan untuk melakukan olahraga, yaitu stretching itu. Nah, ini yang mengakibatkan banyaknya orang tidak lagi mau lari karena berbagai macam yang terjadi pada karena kan banyak orang bilang habis lari, aduh badan jadi sakit semua, bukan sehat tapi sakit. Ya, itu karena persiapannya yang tidak matang. Apalagi adalah sekarang saya lihat juga, saya memotret berbagai sepatu yang digunakan di fun run itu tidak sesuai dengan spek yang seharusnya. Wah, ya menarik katakanlah ini. Seharusnya katakanlah ya itu tadi, karena hanya aksesoris bagus. Beberapa merek sepatu yang merek, tetapi kalau kita orang olahraga maka kita hanya bisa melihat di sepatunya. Kalau begitu dia ini baru bangun dari olahraga ini begitu. Tiba-tiba lari. Nah, ini ya perlu kita waspadai agar supaya motivasi kita di dalam melakukan olahraga itu berlanjut. Ya. Nah, olahraga memang sangat baik, tetapi juga kadang itu salah pemilihan itu ya Pak. Salah kita melakukan aktivitasnya. Nah, oleh sebab itu persiapan apa yang tadi disampaikan itu di dalam sisi baju dan saat akan melakukan lomba atau pertandingan. Ya, memang harus durasi. Kalau kita profesional, saya di tenis itu sana belum habis, maka ini kita sudah melakukan gerakan pemanasan untuk kegunaan dari pemanasan atau stretching adalah untuk menyiapkan seluruh organ tubuh dalam melakukan aktivitas yang melebihi dari kapasitasnya maupun tidak. Itu terima dari stretching itu sendiri. Jadi memang kita harus ada persiapan secara matang untuk tubuh kita agar supaya pegal-pegal itu tidak akan atau tikus-tikus tidak akan kita alami. Iya, baik. Ini menarik sekali. Jadi persiapan apa saja tadi menarik, pemilihan sepatu. Kita akan lanjutkan lagi apakah bagaimana sih pemilihan sepatu yang baik. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi Pak, persiapan. Saya menarik sekali dengan pemilihan sepatu. Ya. Pemilihan sepatu ini apakah yang biasanya dia ukuran 36, apakah memang harus pilih 36 atau harus dilebihkan lagi setengahnya jadi 36,5 atau 37 ataupun kurang? Bagaimana Oke, itu, Pak? ya baik. Ini juga menarik pemilihan sepatu. Yang harus kita lihat adalah beli sepatu itu bukan kalau olahraga ya, bukan model. Ya. Tapi kita kalau ke toko itu harus bicara mana run, mana tenis, mana ininya. Ternyata berbeda Iya, ya, Pak? berbeda. Ya, itu naik semua merek-merek itu sudah ada spek-spek yang harus kita gunakan. Oleh sebab ini katakanlah saya pemain tenis. Saya tidak akan menggunakan ketika saya run menggunakan sepatu tenis. Nah, itu karena apa? Sol sepatunya itu yang menentukan. Kalau untuk running itu sol sepatu yang elastis, yang karena apa ini injakan itu dia harus senyaman mungkin karena jarak yang tinggi. Nah kemudian kedua adalah kalau dia pemain tenis katakanlah badminton apa itu berbeda. Dia solnya harus keras karena landasannya beton. Ya. Nah, itu yang membedakan. Nah, oleh sebab itu harus kalau ingin membeli sepatu harus ditanya ini gunanya apa, begitu. Run pun itu ada kategori. Kalau dia untuk lari cepat atau ini sepatu cocok, ada merek yang terkenal sekarang itu karena banyaknya animo masyarakat di fun run 40 kilo sampai ini itu adalah dia menciptakan satu sepatu yang enak untuk sangat ringan, tidak kita terasa tidak memakainya, tetapi dia sangat nyaman, kan itu. Iya. Nah, ini dia menciptakan itu. Oleh sebab itu kalau di toko run yang mana kebiasaannya, kan itu, dia itu karena itu akan beda di sol. Kemudian di tenis nggak bisa yang run kita pakai di ini ya, bisa saja kita akan cedera. Nah, itu hal perlu yang kita waspadai. Kemudian kalau di lari itu harus ketat. Maka kalau dia 40 maka dia pas 40. Tetapi kalau untuk permainan tenis apa semua dia harus 42. Ya, itu akan menjaga benturan jari-jari depan. Ini pasti kuku akan terkelupas kalau dia pas. Begitu juga pemain-pemain sepak bola pasti bukan 40, dia pasti ambil 42. Karena apa? Los sepatu dengan kaos kaki, kemudian masih ada jarak. Ketika dia maju, maka kemungkinan dia ke sana. Kalau beda dengan dia lari, dia. Nah, kalau permainan lomba dengan permainan akan berbeda sepatunya, nomor ukurannya. Kalau dia pas-pas pasti tekanan kaki tidak bagus. Kemudian pasti akan terjadi lecet yang terjadi pada kakinya. Itu. Karena kebanyakan apalagi kalau sepatu pinjaman. Nah, itu kan yang perlu harus diketahui ya. Nah, itu salah satu di dalam persiapan gitu kan. Maka jangan gagas sepatu kita pinjam ya. Oh, sudah cocok, tetapi dicocok dia memang pas, tapi di ukuran kakinya dia tidak. Karena juga model kaki juga berbeda. Dan diperuntukkan untuk apapun peruntukan untuk berbeda. Ya. Apakah jenis kaki nanti berbicara jenis kaki ini kok anatomi ini agak ini. Karena semua kaki manusia itu tidak sama. Ya, kan? Meskipun ukurannya sama, Pak. Saya 36. Saya juga 36. Ternyata ada lebar, ada yang lonjong ke ininya, kan itu kebiasaan aktivitas pitih ketika dia masih kecil, kan? Begitu. Nah, ini yang harus kalau dia kebiasaan hanya memang betul ukuran sepatunya 40, maka di beberapa cabang dia harus 41 atau 42. Ya, tadi jenis-jenis dan faktor-faktor apa saja yang bisa mengakibatkan cedera ini, Pak? Ya, untuk mengakibatkan cedera ini memang banyak sekali yang perlu kita waspadai ya. Di mana kalau kita permainan, mungkin jenis katakanlah sekarang orang bisa banyak
bermain badminton, Iya. maka yang paling banyak dialami adalah ligamen bahu. Karena ini kalau kita tidak melakukan pemanasan dengan baik, maka ini bisa saja bisa dislokasi. Iya, iya, iya. Ya ini. Kemudian ini kan ini yang bergerak. Maka yang harus diberikan treatment pemanasan atau stretching yang full itu adalah itu yang organ tangan kita yang kita gunakan, baik kiri maupun kanan. Nah, ini yang perlu kita juga stretchingkan. Karena ini bedanya permainan tenis lapangan dengan katakanlah badminton, bulu tangkis. Kalau bulu tangkis lebih menggunakan postur ini, Iya. tenis ini tetap. Oke, Ya, iya. kalau ini bergerak pasti akan tidak. Ini yang ini. Nah, ini yang membedakan, dia sama-sama jenis raket, tetapi di organ pergerakannya dia akan berbeda. Nah, oleh sebab itu banyak cedera-cedera yang mungkin katakanlah dia biasa dengan raket, kemudian pinjam, ya, tiba-tiba tenis. Nah, ini kan tiba-tiba tenis ini ke Raffi Ahmad semua yang melakukan sekarang, luar biasa. Ya, peminat tenis di Gorontalo kemarin di Kapolda Cup itu beginnernya sangat banyak. Nah, itu yang disebut tiba-tiba tenis, dari berbagai cabang olahraga yang mereka geluti di awal, kemudian pindah ke tenis. Nah, harus disiapkan adalah harus diukur berat raketnya. Berat raket itu punya berat berbeda-beda. Oh, Dia ternyata harus, berbeda ya, iya, Pak? berbeda, Kira sama nggak semua ada yang untuk- sama. Oke. Ya, kalau saya katakanlah, karena saya sudah agak lemah, mungkin sudah ada ini ya, saya dari 300 ya turun ke mungkin ukuran 270, 275. Iya. Nah, itu juga kalau kita paksakan ke 300, maka pasti akan cedera walaupun saya biasa main itu. Oke, Begitu, iya, iya, karena iya. beban ini yang tidak lagi bisa dilakukan. Itu yang bedakan. Oleh sebab itu, di semua mengakibatkan cedera olahraga, maka lihat karakteristik cabur yang dipilih. Agar supaya kita bisa menghindari cedera yang terjadi. Ya, ya. Biasanya cedera itu paling banyak dan paling umum biasanya terjadi di bagian apa, Pak? Ya, nah itu karakteristik kecaburannya yang harus kita lihat. Kalau kita katakanlah di bela diri, ya pasti lebih banyak adalah ligamen bawah dengan atas. Ini siku, lain-lain. Nah, kemudian kalau dia di permainan bulu tangkis, tenis lapangan, itu lebih banyak kalah cedera kalau bukan lutut. Lutut kenapa? Karena pergeseran permainan yang katakanlah dengan gerakan yang dadakan, mendadak. Tiba-tiba jadi kita melihat tiba-tiba ke belakang, tiba-tiba ke sana. Nah, ini yang mengakibatkan ini. Nah, kalau ini kita tidak siapkan dia menerima rangsangan beban yang lebih berat, maka dia pasti cedera. Maka akan robek tendonnya dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian ini ketika kita melakukan overhead kulan, ini pasti akan cedera karena kita tidak melakukan pemanasannya dengan baik. Kita tarik tiba-tiba, kenapa ini? Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, mari kenali olahraganya, kenali efek yang terjadi. Jangan hanya melihat animonya, kemudian sehatnya, tapi efek dari situ kalau kita tidak, nah semua pekerjaan pasti punya resiko. Betul. Maka di olahraga juga begitu, resikonya adalah cedera. Nah, dari cedera yang dialami pasti ada diagnosa dan perawatan apa, penanganan seperti apa yang bila cedera itu terjadi, Pak? Oke, ya ini juga perlu dari berbeda cabang olahraga ya, Pak. Ya. Ini juga perlu kita ketahui bersama, teman-teman, bahwa cedera olahraga bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Betul. Ya, oleh sebab itu, selain sekali lagi saya mau mengatakan bahwa mengenal olahraganya juga mengenal bagaimana kita penanganan cederanya. Nah, ada
4 ya, yang disebut dengan RAGE, ya, olahraga. Itu saya akan sampaikan bahwa ketika kita ini masuk ke perawatannya, di mana kita ada hal-hal yang terjadi, kalau dia cedera ringan, maka dia harus kita istirahatkan atau rest, atau istilah dengan rest ya. Ya, pertama adalah rest atau istirahat. Dia harus istirahat. Kemudian melakukan apa dulu? Agar melihat tingkat cederanya seperti apa. Apakah dia awal bengkak atau seperti apa, maka kita melakukan apa dulu? Mengurangi bengkak itu kita melakukan kompres dengan es. Ya. Kenapa ini? Untuk agar supaya yang terjadi tidak melebar. Nah, kita melakukan apa istilahnya ini, pengobatannya agar supaya pembengkakan ini tidak lebar, maka kita tekan dengan es. Ya. Tetapi kemudian kedua adalah kita, ya kalau masih seperti itu maka kita ya kompres ya. Kita kompres baik itu dengan es maupun air panas. Kalau yang barusan ya itu harus es. Kemudian kalau ada air panas kita bisa air hangat lah ya. Kita kompres dengan itu. Kemudian elevasi itu kalau katakanlah ketika dia itu maka melakukan bagaimana jantung itu tetap berjalan dengan baik, ya, elevasi ya, untuk menegakkan dia jangan mudung atau apa, agar supaya pernapasannya baik. Ya. Nah, itu yang mungkin yang bisa dilakukan. Sekali lagi banyak orang kalau dia cedera langsung payung mana? Akhirnya diurut-urut. Diurut-urut atau dimases. Kalau orang mases olahraga tidak memahami dia mases, maka dia pasti akan lebih parah. Iya, ya? Betul. Karena apa? Itu tadi, dia harus istirahatkan, biarkan dia, kemudian hanya dikompres. Jangan diurut atau ditarik-tarik lagi. Nah, ini yang akan ligamen atau otot yang ini tadi malah parah. Begitu. Terus penanganan apa dulu? Cepatnya adalah hanya dilakukan dengan itu, kita istirahatkan dia, kemudian kita kompres kalau ada terjadi pembengkakan yang ada di situ, kalau ada es kita kompres es, kemudian air hangat dan lain-lain. Nah, ini yang jangan, sekali lagi saya ingatkan kepada pemirsa bahwa jangan langsung diurut, ya. Itu. Kalau langsung diurut, ini yang dijaga adalah akan makin parah robeknya. Ketika dia hanya robek kecil, ya akhirnya dia ini dipaksa. Nah, itu harus dilakukan. Kemudian rekomendasinya adalah bisa ke fisioterapis maupun kepada mases olahraga. Ada mases olahraga. Sebenarnya saya ingin mengajak teman saya yang di mases olahraga. Itu dia lebih tahu bagaimana menangani cedera-cedera di saat terjadinya olahraga maupun setelah itu. Nah, ini oleh sebab itu yang perlu dilakukan adalah mengistirahatkan, kemudian jangan memaksakan, oh masih sayapnya masih bisa bergerak, boleh, masih ini, masih apalagi punya yang pertandingan ini, karena pertandingan kan emosionalnya tinggi apa semua, kemudian dia masih memaksakan diri. Oleh sebab itu R-nya adalah rest, harus istirahat. Apapun yang terjadi harus dia istirahat. Kemudian itu mau es krim, kemudian kompres dan lain-lain. Yang dikenal dengan RIC. Oke. Nah, ini saya tertarik dengan bagian yang sering cedera, ini bagian otot. Biasanya kalau kita lari, biasa ada tiba-tiba kayak tadi Pak Harton katakan tikus-tikus atau kram di bagian otot. Nah, bagaimana sih penanganan supaya penanganan cepat bagi orang awam jika terjadi hal seperti itu? Nah, tahan dulu Pak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Pak Hartono. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi Pak Hartono, bagaimana jika sewaktu-waktu kita pada saat melakukan olahraga dan terjadi cedera seperti kram pada otot? Nah, penanganannya seperti apa buat para pemula? Ya, oke, baik. Ini sering terjadi. Iya. Tiba-tiba kemudian juga penanganannya saya amati juga agak banyak yang salah. Ya harusnya itu tadi di elevation itu harus kita dudukkan yang cedera itu dengan sewajarnya, ya. Kemudian ini kaki, kalau dia terjadi di kaki maka kaki harus diluruskan, agak ditinggikan sedikit, ya. Nah, kemudian jangan melakukan urutan. Iya, karena biasa begitu kram kita langsung urut. Ya, urut. Ya, itu harus pertama harus dikembalikan pada posisi awalnya agar supaya ini kan kalau dia tikus-tikus itu kan urat itu baku tarik istilahnya, kan. Nah, oleh sebab itu dia harus ditenangkan, kemudian pernapasannya harus diatur dengan elevation itu harus dia posisi duduknya harus diatur agar supaya sirkulasi udara dan sirkulasi darah itu normal. Karena kejadian itu karena memang tidak melakukan stretching tadi. Karena otot merangsangnya terlalu bergerak cepat. Kaget kaget. Ya, itu macam tadi start lari cepat. Sedangkan otot itu tidak siap dengan itu. Jadi kebanyakan akan mengalami kram atau tikus-tikus tadi. Nah, penanganannya harus ini ditarik. Kalau di kaki harus kita posisikan kaki, kepala harus kita baringkan sedikit agar supaya jantung paru ini bisa memompa jantung dengan normal. Kemudian napasnya kita atur. Nah, selanjutnya ini yang kita tangani dengan meluruskan kaki itu, ya, jangan membengkokkan. Oke. Nah itu yang perlu kita. Nah, kalau dia masih seperti itu maka dilakukan sekarang lebih canggih ada lupa saya namanya obat ini yang harus semprot. Nah, itu untuk menangani. Kemudian kalau memang itu tidak ada maka dia hanya dikompres tadi. Oke, ini kompres pakai air hangat apa bisa es? Hangat, bisa es. Ya. Nah, kalau semprot tadi adalah untuk mengurangi rasa sakit sebenarnya dia. Setelah itu keluar pasti akan muncul, kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu kalau di beberapa cabang itu sudah disediakan itu, ya, yang dilakukan agar supaya cederanya tidak tidak berkelanjutan. Hanya untuk menunda dari apa yang terjadi pada sesaat. Karena itu kadang-kala hanya sesaat. Karena rangsangan otot yang terjadi ketika beban melebihi kapasitas yang dia tahu. Kalau sebelum, makanya itu stretching itu. Iya. Ya, sebenarnya stretching ini harus berapa menit sebelum melakukan olahraga sih, Pak? Ya, kalau kita kadang-kala bisa saja 15 menit. Ya, ya betul-betul. Kalau hanya sekedar tidak ada hanya perlombaan itu bisa saja. Kalau dia sifatnya tanding itu ya minimal kita harus betul-betul melaksanakannya mekanismenya dengan statis, diam, kemudian dinamis. 2 hari itu kalau statis dia katakanlah di sini. Hanya ini statis kan, kita tidak perlu bergerak. Katakanlah seperti itu. Nah, kalau sudah dinamis maka kita sudah harus gerakan. Sampai kita mendapatkan keringat dan seluruh otot tubuh kita sudah siap dengan menerima berbagai hal yang mungkin katakan di atas dari ambang batas yang dialami oleh tubuh kita agar supaya kita tidak akan cedera. Hanya akan tingkat kelelahannya ada. Nah, kalau tingkat kelelahannya ada makanya kita mengenal olahraga itu. Kalau oleh sebab itu pengontrolnya adalah di jantung nadi. Ya. Nah, kalau jantung nadi yang sudah begitu cepat kemudian kita juga memaksakan, maka walaupun kita mau pemanasan dengan baik, pasti akan mengalami cedera juga.
Nah, ini yang juga harus kita ketahui bersama. Itu sudah berhubungan dengan ego, suka ingin menang, apalagi Iya, sudah ini. iya. Nah, kita lupa. Maka kalau itu yang terjadi, maka bukan lagi cedera yang kita alami, pasti akan mengalami kematian. Iya, karena banyak kasus seperti itu kan Pak Hartono. Ya, Tiba-tiba dia meninggal di lapangan pada ya. saat dia main. Ya, Ternyata seperti itu ya Pak. ya, itu yang terjadi. Oleh sebab itu sekarang itu ada banyak aplikasi jam tangan itu yang Ya, bisa mengukur denyut nadi. Ya, nah banyak, apalagi sekarang saya lupa jumlah pemain ininya adalah kasus di futsal. Ya, futsal itu banyak mati di tempat. Bahkan di tenis saja ada. Bahkan saya pernah mengalaminya, ya, mengangkat teman yang mati di pelukan karena kejadian di lapangan tenis. Ini disebabkan karena pertama adalah itu tadi, kesiapan tubuh tidak siap betul-betul. Maka kalau ingin berolahraga, besoknya berolahraga, maka istirahatlah dengan baik. Itu salah satu. Harus istirahat, ya, tidur. Jangan begadang, baru kemudian kita main. Nah, yang terjadi banyak di futsal itu adalah ketika kita lelah bekerja di siang hari, pagi kita ke ini, kemudian pulang sore. Ini terjadi banyak di kota-kota besar, Jakarta, yang ini katakanlah karena ingin tidak terjebak macet, maka mereka berjanjian kita main yuk di sini untuk sebelum pulang rumah. Nah, ini juga karena kelelahan dari pekerjaan, kemudian kita main. Nah, ini juga bisa mengakibatkan jantung bisa berhenti. Ya, ini yang maka marilah kita berolahraga dengan ilmu, begitu kan? Tidak menunjukkan bahwa saya fisik kuat apa semua, bukan jadi jaminan dia bisa selamat dari olahraga. Pikir itu. dia saya masih muda, masih muda kuat. atau apa ya. Ini bisa saja kalau disebut overtraining, ya bisa mengakibatkan bukan saja cedera, tetapi kematian. Ya, seperti yang dialami berbagai pemain-pemain olahraga yang kita dengar. Ya, pasti di semua level olahraga akan mengalami itu kalau kita tidak menyiapkan diri dengan baik. Kan banyak orang sekarang yang memang saking emosinya Pak Hartono, akhirnya mereka tetap lari meskipun asam lambung atau itu sudah mulai tertekan. Akhirnya mereka tetap lari, terjadilah cedera. Seperti itu kan Pak? Iya. Memang kalau itu kita paksakan, kita memaksakan diri di ambang batas kemampuan, maka pasti akan mengalami, kalau bukan cedera, maka bisa kematian tadi. Nah, banyak hal yang perlu kita ketahui. Kalau cuma lari mungkin asam lambung tidak ini karena itu tidak melibatkan emosional secara ini. Tetapi kalau pertandingan itu juga melibatkan mentalitas ini, kita motivasi kita tidak mau kalah atau dikalahkan, kan? Bisa akumulatif terhadap, tetapi ini bisa saja menjadi hal yang terjadi di dalam tubuh kita, pikiran kita yang tidak ini, kemudian jantung kita dipaksa untuk bekerja tidak sesuai dengan iramanya, maka pasti dia akan memberontak, yaitu tadi mati. Kemudian cedera. Nah, bisa saja cedera, katakanlah ketika awal kita mau main. Nah, kalau main itu kan katakan pertandingan, tekanan penonton apa semua itu bisa mengakibatkan itulah asam lambung naik dan lain-lain. Tetapi kalau orang-orang yang profesional itu lambat laun dia bisa kuasai. Nah, oleh sebab itu di dalam latihannya juga bagaimana bisa mengendalikan diri. Nah, yang harus dia waspadai adalah yang tidak lewat proses latihan. Nah, ini juga yang harus yang berproses di dalam latihan saja karena dia pandang enteng, kita gampang ini, kita sempurna ini. Nah, itu hati-hati. Di olahraga dia tenang, bisa ini, tetapi kalau dia dipandang enteng, maka dia bisa saja melakukan hal yang tidak ini. Karena kita manusia punya batas kemampuan. Itu yang perlu kita
sadari, macam kami saya sudah berumur 50-an ya bermain tenis ya sekedarnya aja. Hanya untuk menjaga kebugaran. Tetapi kalau lawan kuat apa semua kita ini kan, tapi akhirnya tidak mau kalah juga. Kalah. Paling minum air, tidak usah, terus lanjut. Enggak, itu aja mengakibatkan semuanya akan sia-sia. Oleh sebab itu, pemirsa TVRI Gorontalo, ayo berolahraga dengan ilmu seperti itu. Ya. Jadi memilih olahraga yang memang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan kebutuhan tubuh, kemampuan tubuh kita sendiri ya Pak. Ya. Karena biasa juga cedera ini saya menarik sekali cedera yang kalau pemain sepak bola bagian ankle biasa terjadi kan sebagian itu Pak. Ya. Kapan waktunya seseorang ini sudah termasuk dalam cedera yang berat dan harus dilarikan ke rumah sakit atau masih cedera yang masih dikatakan ini masih bisa ditangani dengan penanganan seperti tadi, perawatan awal, RICE tadi yang Pak Hartono katakan. Oke, kalau di sepak bola, kalau itu masih dianggap ringan, ya, dia belum ada penanganan sampai kecuali dia pingsan, ya. Baru bisa pingsannya itu bukan karena mungkin tekanan, tetapi jantung yang mungkin tidak baik. Nah, itu dia harus karena sudah pasti mau impuls pasti di rumah sakit. Tapi kalau dia hanya pergelangan kaki, nah itu kita bisa rest tadi. Kita lihat tingkat ininya. Nah itu juga kadangkala adalah cederanya di sepatu. Ya, sepatu yang tidak cocok, kemudian benturan yang tidak pas, karena ini permainan yang berlawanan. Pasti ada berbagai tackle yang dilakukan tidak bersih, kemudian kena, itu pasti kita melakukan. Maka penanganannya adalah kita itu tadi harus langsung tarik istirahat. Nah oleh sebab itu pelatih itu harus lihat posisi pemain itu seperti apa. Oh dia sudah cedera, oh dia sudah turun staminanya. Dia harus tahu. Makanya ilmu kepelatihannya harus mengetahui berbagai ragam pemainnya. Katanya 11 orang dia harus hafal. Ini kebutuhan. Oleh sebab itu di pemain sepak bola katakanlah kita sudah tahu kebutuhan energi bagi pemain sepak bola penyerang itu berapa. Yang gelandang berapa, kemudian yang back seperti apa. Nah itu kita sudah tahu agar supaya kita bisa mengukur bagaimana dia bermainnya sampai hanya bertahan sekian. Ada ilmunya itu. VO2max kita ukur dalam VO2max. Ya, kita bisa mengukurnya terhadap aktivitasnya, maka kemudian pergerakannya. Makanya Indonesia itu kan dikenal dengan giat, semangatnya pada menit-menit pertama, tetapi akan lemah ke menit kedua karena tingkat kebugaran atau VO2max-nya tidak memadai untuk permainan sepak bola. Nah ini menarik sekali perbincangan kita Pak tentang bagaimana cedera dan perawatan. Itu tadi tentang yang main sepak bola. Bagaimana dengan olahraga yang adu fisik yang memang langsung kontak dengan lawan. Nah, pasti ada cedera-cedera yang sering terjadi dan bagaimana sih pencegahan dan perawatannya, Pak? Kita akan tahan dulu, jangan dulu jawab, Pak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi Pak Hartono bahwa yang pemain sepak bola yang dapat ini dengan perawatan awal atau RICE. Bagaimana dengan olahraga yang adu fisik ya benar. Kontak langsung. Pasti cedera-cedera yang dialami lebih berat dibandingkan yang tidak ada kontak fisik ya, Pak. Ya, baik.
Oleh sebab itu kalau di bela diri hampir seluruhnya sebelum dimulai itu pasti kesiapan perangkat pertandingannya yang harus lengkap. Ya. Kalau itu tidak lengkap maka itu kelalaian panitia akan terjadi. Pertama adalah kesiapan aparat wasit, juri dan lain-lain. Kemudian adalah harus ada kalau di tinju disebut dengan dokter tinju. Oke, ada dokter tinju ternyata Pak. Ya. Atau dokter ring. Ya. Dia yang mengawasi perjalanan tinjunya. Nah bahkan ada satu pasal yang mengatakan kalau dokter ini mau mengatakan tidak bisa lanjut maka tidak bisa biarpun atletnya masih boleh dilihat, tetapi kalau dokter sudah memvonis bahwa ini tidak bisa dilanjutkan maka itu tidak bisa. Oleh sebab itu cedera itu di cabang bela diri dokter yang memutuskan. Dokter ring, dokter mungkin di taekwondo atau di pencaksilat. Pencaksilat yang juga sangat rawan jatuhan dan apa semua itu kan bisa cedera, bahkan bisa juga mengalami kematian. Ya. Nah, dokter ring itu yang menentukan lanjut dan tidaknya. Karena akan dia mengetahui parah tidaknya atlet ini. Itu di dalam penanganan cedera olahraga yang ada di bela diri. Nah, ini jadi rebut kalau kita tidak memahami fungsi dari dokter ring tadi. Nah, kan dia bisa merekomendasikan. Nah, kemudian kedua, harus aparat wasit juga harus mengetahui hal itu. Bahwa apakah cedera ini masih bisa lanjut atau kita rekomendasikan ke dokter. Kan seperti itu. Katakanlah ditinju ini pecah ini banyak darah keluar dan lain-lain. Nah, di sini kan belum bisa tidak masalah. Maka mungkin di dokter itu berbagai obat yang ini agar supaya tidak keluar atau seperti apa. Dokter, tetapi kalau dilihat akan lebih parah maka bisa dihentikan. Kemudian akan dilanjut dengan penanganan selanjutnya. Seperti itu. Karena kalau di sini profesional itu sudah ada ininya. Macam yang robek itu bisa ada darurat, katakan saya lupa ininya di teknis kedokterannya, itu untuk menempel pelipis yang terbuka, itu bisa di hektar lah katakanlah gitu, agar supaya ini tidak mengeluarkan. Nah, oleh sebab itu di bela diri ini memang agak ini ya, karena dokter itu bisa merekomendasikan untuk tidak melanjut pertandingan di semua bela diri, baik itu taekwondo, karate, pencaksilat, apalagi tinju. Ya. Tapi mereka sudah dilatih di berbagai cedera seperti apa beratnya. Ya, kadang-kala ini antara pemain saya masih sehat, tetapi di ukuran dokter dia sudah tidak bisa katakanlah. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa sesungguhnya penanganan cedera di bela diri kalau itu pertandingan ya. Nah, kalau di dalam latihan seperti apa? Oleh sebab itu di bela diri itu diwajibkan dalam undang-undang keolahragaan itu adalah harus ada dokter. Agar supaya oleh sebab itu saya ini promosi juga. Saya ingin ada pelatihan penanganan cedera ada pelatihannya lupa BCS ya. Ya, itu kita akan kerjasamakan dengan KONI dan Pemprov untuk kita latih atlet maupun pelatihnya untuk BCLS-nya itu agar supaya kita tahu bagaimana penanganan ketika dia mau pingsan. Kan ini kebanyakan kita tidak tahu. Saya seorang pelatih bahkan sampai dokter olahraga belum begitu ahli di dalam menangani orang kalau tiba-tiba pingsan. Nah, maka saya berpikir sebagai dekan Fakultas Olahraga maka harus yang dibekali kepada pemain maupun atlet masyarakat luas adalah tentang BCTLS. Ya, BCTLS itu yang penanganan berbagai darurat terhadap
penanganan. Nah ini khusus akan di UNG sudah ada pusat itu kan. Nah kita akan saya sementara berbincang-bincang mereka untuk bagaimana, karena BCLS sampai kalau L-nya sampai ini kan hanya untuk perawatan. Nah ada yang dasar itu untuk umum bisa mengikuti. Nah ini yang akan kita coba tawarkan kepada KONI maupun Pemprov agar supaya meminimalisir penanganan terhadap cedera-cedera yang terjadi di olahraga. Ini karena ketidaktahuan kita seperti apa, agar supaya ini masih bisa diselamatkan, tapi karena penanganannya terlambat dan lain-lain, nah itu bisa orang walaupun itu katakanlah ini mungkin karena sudah saatnya dia meninggal ya meninggal. Tapi kalau kita masih bisa tangani karena pengetahuan kita, agar supaya ini kita mungkin akan kita laksanakan, mungkin akan bisa saja Gorontalo menjadi percontohan untuk para atlet dan pelatih dilatih tentang penanganan cedera yang terjadi, terutama adalah darurat. Mungkin katakanlah kalau pingsan seperti apa, kalau dia cedera itu tadi kerang otot seperti apa, apakah harus menggunakan ini atau apa, itu kan ada pelatihan-pelatihan yang khusus. Nah pelatihan ini kita sangat minim terhadap itu, hanya pengalaman lah atau apa. Nah ini jangan sampai tadi itu yang masih baik akan lebih parah, ya kan? Nah ini yang perlu kita salah penanganan itu. Salah penanganan, ya itu yang perlu kita upayakan agar supaya pengetahuan tentang terhadap penanganan kedaruratan di olahraga ini bisa dilaksanakan dengan baik. Gitu. Tadi terkait dengan disuruh istirahat, begitu ada terjadi cedera yang ringan, pemain tersebut atau atlet atau olahraga akan disuruh istirahat. Berapa sih durasi disuruh istirahat dulu, Pak? Ya, oke. Kalau ini di dalam pertandingan kan dia sudah langsung. Atau ada kalau di tenis, ya di tenis itu ada waktu istirahat bagi orang yang cedera. Durasinya 3 menit atau berapa ya, agak lupa, tapi ada waktu yang diberikan tapi itu harus direkomendasi dokter. Nah itu tadi di tenis aja harus ada rekomendasi. Jadi dilihat dari seberapa berat cedera yang dialami ya Pak. Betul. Dia butuh rest saja, dia hanya istirahat, katakanlah dia minta, tapi itu tergantung kepada kesepakatan di technical meeting kalau di permainan yang bukan bela diri ya. Kalau di bela diri kan langsung dokter yang menentukan bahwa tidak bisa lanjut. Betul. Tetapi kalau di permainan bulu tangkis maupun tenis itu ada durasi waktu untuk dia istirahat. Dia istirahat untuk setelah istirahat bisa lanjut mainnya. Ya. Itu pun kalau tidak salah hanya 1 kali permintaan. Setelah itu dianggap kalah. Itu kalau di dalam pertandingan. Nah, oleh sebab itu kita istirahat. Kalau hanya sebagai sekedar pengetahuan kita, hanya karena latihan, hobi semua, maka jadwal istirahatnya adalah tergantung dari parah cederanya itu. Sejauh mana dia yang terjadi pada dirinya atau ligamennya hanya robek sedikit, maka dia harus penanganan. Kalau tidak diurut maka harus ada intervensi obat. Kan begitu, minum obat sudah ini. Kan ada kriteria untuk cedera ringan, berat dan sedang. Itu yang perlu. Oleh sebab itu membutuhkan ada rekomendasinya harus dengan obat, tidak cukup dengan massage olahraga. Nah, itu. Atau tidak cukup hanya istirahat saja, tapi harus ada intervensi obat. Nah, ini akumulatif antara olahraga dan kesehatan lainnya. Baik Pak Hartono, ini tidak terasa kita sudah di akhir acara. Mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa di rumah, buat judul kita hari ini tentang cedera olahraga. Dipersilakan Pak. Ya, baik pemirsa, ingat bahwa olahraga itu baik, tetapi kalau dilakukan dengan baik, maka dia akan menghasilkan kita akan sehat, kita akan bugar, bahkan kita mungkin umur panjang. Tetapi kalau olahraga kita lakukan,
semau gue apa saja, maka banyak yang akan mengincar Anda, yaitu cedera olahraga yang akan terjadi, maka Anda tidak akan bisa melakukan olahraga tersebut. Oleh sebab itu, kenali dirimu, kenali olahraga yang kau hobi, kemudian akan kau mengenal seluruhnya, maka kau akan mencintai olahraga itu untuk bisa menyehatkan badan Anda. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hartono. Sukses selalu ya Pak. Amin. Salam olahraga ya Pak. Jaya. Jaya, baik. Terima kasih pemirsa sudah mau bersama kami di Ruang Kesehatan. Saya Stevi Mardiani Maruro dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat.